oleh Allah. Niscaya mulialah kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Adapun ilmu telah kita dengar tadi bahwa ilmu jali, ilmu khafi dan ilmu laduni. Jali ini kita peroleh dari masuk kita ke dalam sebuah madrasah ataupun ke sebuah majelis ya, kita duduk bersama mengkaji, menulis sehingga kita dapat menghafal dan dapat mengungkapkan, tapi belum bisa untuk mengamalkan. Ini banyak kita dapatkan orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmu, tapi dia tidak sadar bahwa dia tidak mengamalkannya. Maka oleh karena itu kita harus belajar ilmu khafi. Jadi ilmu khafi ini didapat dengan kita beramal dengan arahan daripada sang murabbi ataupun syekh, memberikan senjata ataupun alat kepada kita untuk kita amalkan. Sehingga ilmu itu datang nur ataupun terjalin nur dalam batin kita yang dimaksud dengan nafsu mutmainnah. Maka ilmu itu dapat kita ungkapkan sendiri dengan penuh rasa. Ini siapapun yang mau mengamalkannya, apapun yang diarahkan oleh dia akan dapatnya. Makanya tidak sulit bangun di tengah malam, berzikir, kita membulatkan hati kita untuk dekat. Ketika kita bulatkan untuk dekat dengan Allah, maka Allah dekat. Ketika dekat itu datang nur itu, cahaya itu. Cahaya itu yang dimaksud adalah ilmu. Maka ketika kita mengungkapkannya penuh rasa dan rasa sakit pun ada, hanya ada rasa itu. Nah, perbedaannya dengan ilmu yang lain, ilmu ini ketika kita tidak mengungkapkannya tidak akan sakit. Karena kita buku kawan, buku teman, buku jamaah seperti itu. Ini itu sudah tumpah. Itu punya dua yang melon itu kan. Lalu dia dua kita baik sih. Saya tahu baik. Baik hanya punya jauh. Negara seribu. Jadi ilmu ini Anda juga disebut dengan warid. Warid ghaibi. Warid itu datang dalam keadaan kita tidak tahu. Tapi dia ada, kita tidak tahu. Terbukti hanya pada pengungkapan. Maka tidak ada kemunafikan di sini. Pengajian yang warid ghaibi itu tidak ada kemunafikan. Karena dia tidak berpikir. Karena ketika dia mengamalkan satu ilmu, maka bersatulah akal. Akal penglihatan ya masuk ke otak itu. Maka terkumpul dia itu terpantul di dalam batin. Maka dia melihat dengan basirah. Inilah yang harus kita dapat. Tapi untuk syarat mendapatkannya memang susah. Harus sholat tahajud. Harus kita berani berzikir. Kalau nggak sanggup di tengah malam, coba latih zikir dari maghrib sampai isya. Insya Allah berubah. Tapi ketika kita tidak mengamalkan lagi akan terjadi kerusakan. Jadi sakit macam-macam lagi. Yang mekani mati sakit ya. Yang tanda-tanda. Orang mati. Nah, pernah tengok betul. Pernah tengok tidak? Pernah tengok dong? Ya tidak. Dulu sampai temu yang hidup kita ke ibadah betul. Video lagi. Tengok tak boleh. Ya. Padahal kan don't time is fine. Dia ada waktu tanpa lagi. Ya. Tapi ketika ada dalam praktek tidak waktu tempat itu. Tidak waktu tempat di tempat itu yang kita praktek. Jadi sehingga kita
nafas kita ini menghijab kita dalam mengingat Allah. Ada nafas hijab, itu nafas yang pertama, yaitu orang yang bersyariat. Dia tidak teringat nafasnya, teringat berat. Dia hanya teringat berakhirnya. Mari kita sholat, bangun dia sholat. Nah, tapi nafasnya terhijab Allah di dalam sholat. Karena dia tidak melatih nafas itu di luar sholat. Jadi beradalah kita semua ini dalam posisi ilmu khafi. Jadi ada juga yang mentafsirkan ilmu khafi begini. Ilmu khafi itu datang dari sebuah pengamalan yang ikhlas dari seorang guru, kita dapatkan, kita amalkan. Itu diberikan ilmu lain. Nah itu dalilnya warasallahu ilman akara kalau pada syariat. Kalau pada tarekat warasallahu ilma ma lam ya'lam. Itu hasilkan ilmu yang kita tidak tahu. Diberitahu, dibuka kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sesuai dengan ayat mu'allamnahu min ladunna ilma. Jadi kami datangkan akannya ilmu laduni ini kepada Khadir. Dari sisi kami laduni ini dekat dengan Allah. Ini orang laduni, orang gurunya Allah. Langsung diberikan ini Khadir. Itu ada Nabi Khadir. Kalau ini orang-orang yang sudah syukur, jadi menyaksikan keberadaan Allah, tidak ada lain selain Allah, berarti dia hanya Allah. Dia terputus dengan alam, hatinya yang terputus dengan alam. Jadi saya pun dapat merasakan bahwa ilmu ini disebut dengan hati. Pada saat ini saya mengucapkan dengan hati. Tidak ada pikir, tidak ada pikiran alam pikiran. Alam hayal, kaji-kaji langsung saja. Wah, ilmu laduni itu disebut dengan ilmu-ilmu yang Allah kehendaki kepada seorang hamba. Ya, dengan kesalehannya ini tidak butuh dalil lagi, dalil tidak ada. Ini sudah madul, sudah madul. Kalau kita bilang Allah tidak boleh, tapi kesaksian Allah ada pada kita. Apapun yang ada pada Allah itu diberikan kepada kita. Semua makhluk takut dan tunduk kepada kita. Bukan kita yang tunduk kepada kita. Ini disebutnya laduni. Kalau ditanya orang apa itu laduni, ilmu yang gurunya Allah. Ilmu yang gurunya Allah. Itulah dicabut. Itulah dipikir. Makanya beliau itu kalau ditembak pun nggak teringat ditembak, nggak ada teringat ditembak. Ataupun dipukul macam-macam nggak teringat. Yang beliau jalankan itu Allah, itu suka ada dalam hati umat. Karena beliau sudah mendapatkannya, maka diberitahu begini caranya, maka kita amalkan. Kita juga sama seperti beliau. Insya Allah. Jadi demikian pengajian ini. Ada pertanyaan disilakan kepada bapak-bapak ibu. Kita tahu ilmu jali, ilmu kafi, ilmu laduni. Kita saya uraikan